Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatullahi wassalamuhu ala hazil nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa asbihi zikol bin salim. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam wa asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma wa'du. Segala puja dan puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Dia telah memberi kita nikmat begitu besar, nikmat begitu banyak, sehingga tidak dapat lagi kita hitung dengan jari tangan. Seperti halnya tadi pagi kita masih sahur untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan juga dari dahulu, dari tahun dahulu, dari tahun yang telah berlalu hingga tahun ini, alhamdulillah kita masih memasuki bulan suci Ramadan dan masih juga bernapas tanpa Allah mintai bayaran tunggakannya. Pemirsa Aiki yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya saya berdiri di sini bukan tak berdiri di kursi, melainkan akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti yang kita ketahui, umat muslim yang sudah pasti Islam diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, sebagaimana dijelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berpuasa di sini ialah sebagai artinya menahan diri kita dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Menahan dari di sini bukan menahan diri kita agar tidak makan dan minum, melainkan juga menahan diri kita agar tidak melakukan maksiat-maksiat kecil maupun dosa-dosa kecil. Karena kebanyakan dari kita berpuasa Ramadan tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus karena tidak mengetahui aturannya puasa. Sebagaimana rubba shaimin hazuhu min siyamihil ju'u wal atasu. Kebanyakan orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus karena tidak mengetahui aturannya. Oleh sebab itu, sahabat Aiki TV yang insya Allah dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan hanya berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi juga harus mendapatkan pahala-pahalanya. Karena di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena bulan suci Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana di bulan suci Ramadan ini adanya malam Lailatul Qadar. Pemirsa TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang berpuasa, shaim, itu juga harus mengetahui batas-batasan orang berpuasa dan juga tidak mengerjakan apa saja yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana wa arafa wududuhu wa tahaffaza ma yambagi lahu an yatahaffaza kaffara ma qablahu. Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengetahui batasannya serta tidak mengerjakan hal-hal yang tidak berfaedah untuknya, maka dosanya akan dihapuskan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya apabila kita orang yang berpuasa
yang mengetahui batas-batasan berpuasa serta tidak mengerjakan hal-hal yang tidak berfaedah untuk diri kita, insya Allah diri kita akan dosanya akan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa IKTV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasanya, seperti makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum ini seperti kita sudah diniatkan dari hati. Karena apa? Sesuatu pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan tergantung pada niatnya. Jadi apabila kita sudah berniat, apabila di hati kita sudah ada niat untuk membatalkan puasa, dan kita pasti akan bersembunyi-sembunyi agar kita membatalkan puasa tersebut sehingga orang tak mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Dan itulah yang disebut makan dan minum dengan sengaja. Ada pula dijelaskan dalam hadis seperti barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan lalu ia makan dan minum tanpa sengaja, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya makan dan minum dari Allah langsung. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi untuk kita para orang puasa, apabila diri kita lupa kita sedang berpuasa, lalu kita tak sengaja makan dan minum, lebih baik hendaknya kita berhenti makan lalu melanjutkan puasa kita. Karena kita harus bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita makan dan minum. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini biasanya kita kerjakan ketika melakukan sikat gigi. Saat kita bersikat gigi, kita akan tak sengaja menyikat lidah sehingga ada unsur ingin muntah. Sehingga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memakruhkan kita untuk menyikat gigi ketika di bulan suci Ramadan. Sahabat pemirsa IKTV insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita sebagai orang berpuasa dimakruhkan untuk bersikat gigi karena lebih baik kita tinggalkan sehingga mendapat pahala. Yang ketiga, gila. Orang gila sudah pasti hilang akal. Orang gila ini tidak wajib, tidak dibolehkan untuk sholat, apalagi untuk berpuasa Ramadan, karena ia tak tahu apakah itu benar ataupun salah. Yang keempat, suntikan. Suntikan ini ialah memasukkan sesuatu melalui urat nadi kita, melalui denyut nadi kita, yaitu cairan atau obat. Sedangkan ketika kita disuntik, kita bisa saja menjadi semangat lagi, tak letih, tak lemas karena masuknya sesuatu ke tubuh kita. Sedangkan berpuasa itu tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Sehingga itu suntikan juga merupakan salah satu hal yang membatalkan puasa. Yang kelima, merokok. Merokok ini juga memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Meskipun hanya ujung rokok, tetapi di ujung rokok itu kita mengetahui rasa manisnya rokok ataupun rasa apalah itu yang terdapat pada rokok. Sedangkan sesuatu atau barang yang kita masukkan ke mulut secara sengaja itu merupakan hal yang dapat membatalkan puasa. Yang keenam, bekam. Bekamnya ini pengobatan yang mengeluarkan darah dari tubuh kita yang mengandung toksin. Sedangkan tadi suntikan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, melainkan bekam mengeluarkan sesuatu dari tulang tubuh kita, yaitu darah. Di dalam bekam ini juga membatalkan puasa Ramadan karena memasukkan baik pun mengeluarkan dari dalam tubuh kita secara sengaja itu dapat membatalkan puasa kecuali BAK dan BAB. Tetapi
Banyakkan dari kita ini yang masih saja menggunakan pengobatan secara bekal, yaitu mengeluarkan darah dari dalam tubuh kita. Yang ketujuh, berenang. Mengapa berenang tak boleh kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa? Karena ketika kita berenang, kita merasakan dinginnya air dan merasa tak lagi kehausan dan tak tahu menau dari kita. Mungkin saja ketika kita berenang sambil minum air, yaitu tak sengaja masukkan air ke dalam mulut kita. Karena itu, berenang juga salah satu hal yang dapat membatalkan puasa suci Ramadan. Yang kedelapan, murtad. Orang yang keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam ini sama halnya dengan orang gila, melainkan orang gila ini belum tentu murtad. Tetapi orang murtad ini sudah pasti tidak wajib, tidak boleh dia melakukan sholat dan juga tidak boleh mengerjakan puasa suci Ramadan karena ia tak lagi orang Islam. Sedangkan di bulan suci Ramadan kita orang muslim diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Sedangkan orang murtad yang bukan Islam dilarang, diharamkan. Pemirsa KTV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan serta saya sayangi. Oleh karena itu, kita ketika bulan suci Ramadan harus mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa, hal-hal yang dapat mengurangi dosa kita, dan juga hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti hal tadi, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang saya sampaikan, ada kebanyakan itu adalah sering kita lakukan di kalangan masyarakat, seperti menyikat gigi. Menyikat gigi tadi lebih baik saya sarankan agar para pemirsa IKTV tidak melakukannya sehingga mendapatkan juga pahala. Karena itu mudah dilakukan dan juga mendapatkan pahala. Pemirsa KTV insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, kita jangan berpuasa hanya mendapatkan lapar dan imun dan mendapatkan lapar dan haus. Seperti rubba so'imin hazzuhu min siyamihil ju'u wal atoshu. Kebanyakan orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan minum karena tidak mengetahui aturan puasa. Dan sekarang insya Allah para pemirsa IKTV sudah mengetahui apa saja itu aturan-aturan berpuasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan karena materi yang tidak mendukung dan juga waktu yang telah memisahkan kita. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang enak di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.